Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendokumentasian asuhan kebidanan pada akseptor KB. Asuhan kebidanan pada akseptor KB Nyonya A, usianya 28 tahun, di PMB Utami di Kota Solo tahun 2020. Di sini kita harus menjelaskan hari tanggal ia datang, jam berapa, nomor rekam mediknya, dan di mana dia melakukan asuhan akseptor KB-nya. Harinya yaitu hari Selasa pada tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan nomor rekam mediknya 17010015, tempat bidannya Utami. Selanjutnya adalah identitas atau biodata ibu dan suami. Yang pertama, nama ibu adalah Nyonya A. Kenapa kita tanyakan nama ibu dan nama suami? Agar kita mengenal ibu atau suaminya tersebut. Yang kedua, kita tanyakan umur ibu ataupun suami. Kenapa kita tanyakan umur? Untuk mengarahkan si ibu memilih kontrasepsi apa yang akan dipakainya. Karena tujuan dari KB yaitu menunda kehamilan, menjaga jarak kehamilan, dan mengakhiri kehamilan. Selanjutnya ada suku atau bangsa. Ibunya suku Minang, bangsa Indonesia. Di sini suku kita tanyakan agar kita mengetahui ibu asal daerahnya di mana. Karena asal daerah sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya dan adat istiadat yang biasa ia lakukan. Selanjutnya ada agama. Di sini ibu menganut agama Islam. Kenapa agama juga ikut kita tanyakan? Agar kita mengetahui keyakinan si ibu tersebut sehingga dapat mengarahkan ibu untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Selanjutnya ada pendidikan. Di sini ibu pendidikannya SMA. Kenapa kita tanyakan? Untuk mengetahui tingkat intelektual ibu dan mempermudah kita dalam konseling sesuai dengan tingkat pendidikan si ibu, sehingga kita mudah memberikan asuhan kepada ibu tersebut. Selanjutnya ada pekerjaan. Di sini ibu bekerja sebagai IRT atau ibu rumah tangga. Kenapa kita tanyakan juga? Untuk melihat status gizi. Karena dari pekerjaan si ibu kita bisa menilai status gizinya cukup atau tidak. Selanjutnya ada alamat, yaitu alamat ibu di Kayuaro, Dusun 2, Nagari Batangbarus. Alamat ini kita tanyakan untuk mempermudah tenaga kesehatan mengetahui ibu tinggal di mana. Selanjutnya ada nomor HP. Kenapa kita tanyakan juga? Untuk nantinya jika ada sesuatu kita bisa menghubungi ibu tersebut. Begitu juga dengan identitas suami. Kita tanyakan juga namanya, umurnya, suku bangsanya, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan nomor HP-nya. Selanjutnya kita masuk ke data subjektif. Di sini yang kita tanyakan adalah alasan kunjungan si ibu. Di sini ia mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi. Kenapa kita menanyakan kunjungan si ibu? Alasan dia datang untuk apa? Agar kita tahu ada masalah apa yang terjadi pada ibu sehingga ibu datang ke klinik. Selanjutnya yang kita tanyakan adalah riwayat menstruasi si ibu. Umur berapa ia datang mensnya, siklusnya, lamanya, banyaknya, sifatnya, warnanya, dan apakah ada desminor saat ibu haid. Selanjutnya yang kita tanyakan adalah riwayat persalinan nifas yang lalu. Di sini yang kita tanyakan adalah kehamilan keberapa, usia kehamilan, penyulit persalinan, jenis kelamin, komplikasi nifas, usia sekarang, riwayat menyusui. Kehamilan yang pertama, usia kehamilannya 38 minggu, tidak ada penyulit saat persalinan, jenis kelamin anaknya laki-laki, komplikasi saat nifas tidak ada, usia sekarang anaknya 4 tahun, riwayat menyusuinya tidak ada masalah.
Kenapa kita tanyakan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas lalu ini? Agar kita tahu saat ini usia anak ibu 4 tahun, dan kita tahu ibu sudah memiliki 1 orang anak. Dan selanjutnya ada riwayat kontrasepsi yang lalu. Sebelum ini ibu sudah memakai suntik 3 bulan, dan ia sudah 2 tahun pemakaiannya. Kenapa kita tanya riwayat kontrasepsi yang lalu pada ibu ini? Tujuannya untuk mengganti apa saja alat kontrasepsi yang digunakan ibu sebelumnya, apakah itu cocok atau tidak terhadap ibu. Dan selanjutnya kita tanyakan pengetahuan ibu tentang kontrasepsi tersebut. Jika ibu tahu, di checklist tahu, dan jika tidak tahu, ibu checklist tahu. Karena di sini ibu sudah pernah memakai suntik KB 3 bulan, berarti ibu sudah tahu tentang kontrasepsi. Selanjutnya ada jenis kontrasepsi. Di sini ada pil, suntik, IUD, implan, kondom, dan lain-lain. Di sini jenis kontrasepsinya bisa kita jelaskan kepada ibu, dan ibu bisa memilih alat kontrasepsi apa yang bisa ibu pakai. Dan jika ibu ingin memilih IUD, ibu bisa checklist IUD maupun pil, suntik, implan, kondom, dan lain-lain. Dan juga kita tanyakan efek samping, apakah ibu sudah tahu dari efek samping dari pemakaian suntik KB sebelumnya. Jika ibu tahu, kita checklist tahu. Jika tidak tahu, kita checklist tidak tahu. Dan begitupun manfaat dari alat kontrasepsi tersebut. Kita tanyakan juga, apakah ibu tahu dari pemakaian alat kontrasepsi ini? Ibu tahu nggak manfaatnya gimana? Kalau ibu tahu, bisa kita checklist. Di sini ada menjarangkan kehamilan, memulihkan kesehatan dan kondisi tubuh, mensejahterakan keluarga, dan lain-lain. Yang keenam, kita juga menanyakan riwayat penyakit yang pernah atau yang sedang ibu derita saat ini, seperti hepatitis, DM, hipertensi, kanker serviks, PMS, kanker payudara, dan yang lain-lain. Dan jika tidak ada penyakit saat ini, jika ibu tidak ada penyakit saat ini, bisa kita checklist tidak ada. Di sini tujuannya kita menanyakan ibu apakah ada atau penyakit yang sedang diderita saat ini. Tujuannya untuk mencegah ibu dalam menggunakan kontrasepsi. Misalnya ibunya menderita hipertensi, jika kita tidak tanyakan, lalu kita berikan si ibu suntik atau kita berikan ibu pil KB, dan ini akan memperburuk kondisi ibu saat ini. Makanya kita disarankan untuk menanyakan si ibu terlebih dahulu tentang penyakit yang diderita saat ini. Selanjutnya ada pola istirahat. Di sini siang sudah kita tanyakan, ibu kurang lebih tidur siangnya 2 jam atau istirahatnya kurang lebih 2 jam, dan istirahat pada malam harinya kurang lebih 7 jam. Selanjutnya ada pola makan dan minum. Di sini juga kita menilai status gizi si ibu. Di sini pagi hari ibu makan 1 piring sedang nasi, tambah 1 potong ikan, tambah 3 potong tahu, tambah 2 gelas air putih, dan tambah buah-buahan. Siangnya ibu makan 1 piring sedang nasi, tambah 1 butir telur, tambah 1 sendok sayuran, dan tambah 1 gelas air. Dan pada malam hari ibu makan 1 piring sedang nasi, tambah 1 butir telur, tambah 3 potong tahu, tambah 2 gelas air. Dan juga kita menanyakan obat yang saat ini sedang ibu konsumsi. Di sini jika ibu ada mengkonsumsi obat, bisa kita checklist. Jika tidak ada, bisa kita checklist juga. Jika ibu tidak ada mengkonsumsi obat,
itu bisa kita checklist tidak ada. Dan selanjutnya pola eliminasi. Di sini juga kita tanyakan pola eliminasi si ibu, buang air kecilnya bagaimana, apakah ada masalah atau tidak, frekuensinya, warnanya, keluhannya. Dan setelah itu juga kita tanyakan buang air besarnya gimana, apakah ada masalah, frekuensinya gimana, warnanya, keluhannya. Di sini ibu tidak ada keluhan. Selanjutnya juga kita tanyakan riwayat perkawinan ibu, saat pertama menikah umur berapa, status pernikahannya sah atau tidak, lama menikahnya sudah berapa tahun, dan berapa lama menikah baru hamil. Dan selanjutnya ada sosial dan budaya. Di sini dukungan dari keluarga dan suaminya sangat mendukung dalam pemakaian kontrasepsi. Sudah dijelaskan sebelumnya tadi, seperti suku atau bangsa. Di sini dari asal daerah atau adat istiadat, biasanya sosial budaya itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir si ibu atau si suami. Jadi di sini suaminya sudah sangat mendukung dalam pemakaian kontrasepsinya tersebut. Dan selanjutnya juga kita lihat dari ekonomi si ibu. Ini penghasilannya per bulan 4 juta dan penghasilan per kapitanya 1 juta. Lanjut ke data objektif. Di sini kita juga melihat keadaan umum si ibu, gimana emosinya stabil atau tidak. Di sini ibu terlihat stabil dan keadaannya kompos mentis kooperatif. Jadi baik ya. Dan kita lihat tanda-tanda vitalnya. Kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap ibu. Sebelum kita lakukan pemasangan kontrasepsi KB terhadap ibu, kita lakukan terlebih dahulu cek tensinya, kita cek dulu tekanan darahnya. Di sini kita dapatkan 120/80 mmHg. Kita cek suhunya, kita cek nadinya dan juga pernafasannya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Apakah di kepala dan wajahnya ada udem, konjungtiva, sklera. Kita lihat semuanya. Dan juga bagian mulut dan gigi, apakah ada berlubang atau karies. Selanjutnya di leher juga kita raba, apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid dan pembengkakan pada kelenjar limfenya. Di dada juga kita dengarkan detak jantung si ibu apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita periksa juga di bagian mamae, simetris tidak kiri dan kanan, adakah cairan yang keluar, pembekakan atau massa. Jika ada dari salah satunya bisa kita checklist. Selanjutnya ekstremitas atas dan bawah juga kita periksa, apakah ada udem, sianosis, pergerakannya gimana, kita lihat. Setelah itu bagian genitalia, biasanya kalau untuk suntik KB, pil KB biasanya jarang dilakukan karena sangat jarang dilakukan. Biasanya dilakukan pemeriksaan genitalia ini saat melakukan pemasangan kontrasepsi KB IUD. Di sini juga kita nilai apakah ada pembekakan, kemerahan, pengeluaran per vagina. Baru setelah itu anus, apakah ada hemoroid. Biasanya kalau untuk menanyakan apakah ada hemoroid, biasanya cukup kita tanyakan kepada si ibu apakah si ibu ada riwayat hemoroid tersebut. Lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang, tapi di sini tidak kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan pemeriksaan plano tes. Di sini negatif. Dan selanjutnya kita bikin swab atau pendokumentasian asuhan kebidanan pada akseptor KB Nyonya W di PMB Utami Kota Solo tahun 2020. Bisa kita lihat di sini. Data subjektifnya, ibu mengatakan ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu berat badan dan haidnya.
karena sebelumnya ibu menggunakan kontrasepsi suntik, jadi ibu mengeluhkan berat badannya naik dan haidnya tidak teratur. Dan juga ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit keturunan, dan ibu mengatakan juga saat ini ia tidak ada riwayat penyakit yang dideritanya. Lalu data objektif ini kita dapatkan dari hasil pemeriksaan kita, dari hasil pemeriksaan yang bidan lakukan. Di sini ada keadaan umumnya si ibu baik, kesadarannya komposmentis kooperatif, dan tanda-tanda vitalnya tadi baik, tekanan darahnya 120/80 mmHg, suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 70 kali per menit, pernapasannya 18 kali per menit. Dan hasil pemeriksaan yang kita lakukan dari kepala sampai ujung kaki tadi normal dan tidak ada kelainan. Dan di sini analisisnya kita buatkan diagnosa terhadap ibu tersebut, yaitu Nyonya A umurnya 28 tahun, persalinannya 1, abortusnya 0, anak yang hidup hanya 1. Ia merupakan calon akseptor KB IUD. Di sini kita lakukan penata laksanaan. Pada jam 11.36. Kita informasikan kepada ibu hasil pemeriksaan. Di sini ibu dan suaminya sudah mengetahui kondisinya saat ini. Setelah itu kita melakukan konseling pada ibu dan suami mengenai jenis kontrasepsi yang tidak mempengaruhi hormon. Dan setelah itu kita menjelaskan cara pemasangan KB IUD kepada ibu dan suami. Di sini ibu dan suami sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh bidan. Terima kasih, hanya itu video dari saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.